ได้ติดเข้าไปอยู่ในถ้ำในบริเวณด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะคือตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน Whether they're still alive is really anyone's guess. People here are hoping and praying for a miracle. Standing in the mouth of the Tham Luang Cave in Chiang Rai, where efforts to find the boys and coach who went missing inside last Saturday have been hindered by high water levels and strong currents. Pada tanggal 23 Juni 2018, sebuah tim sepak bola usia peralihan anak-anak remaja Thailand yang terdiri dari 12 anak dan seorang pelatih sedang melakukan latihan. Sore harinya setelah berlatih, mereka memutuskan untuk menelusuri Gua Tham Luang yang letaknya tak jauh dari sana. Mereka pun mengayuh sepeda mereka dan diikuti sang pelatih dari belakang. Tidak lama setelah para remaja ini masuk, tiba-tiba hujan deras turun hingga larut malam. Para penjaga gua yang sebelumnya tidak ada di sana memutuskan untuk mengecek gua. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat sepeda dan sepatu anak-anak yang menjadi petunjuk bahwa ada orang yang terjebak di dalam gua tersebut. Sementara itu di dalam gua air terus mengalir dan menutupi lorong pintu masuk. Sang pelatih memandu anak-anak mencari tempat aman yang ternyata membuat mereka semakin jauh masuk ke dalam gua. Anak-anak yang mulai ketakutan mengatakan bahwa mereka ingin segera pulang. Tetapi pelatih yang tak tahu harus bagaimana mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus mencari tempat aman terlebih dulu untuk menghindari air. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat kering di salah satu sudut gua. Pelatih tersebut sempat nekat untuk mencari jalan keluar dengan menyelam, tapi sayangnya ia tak bisa menahan nafas lebih lama dan memutuskan untuk kembali ke tempat tadi. Waktu pun terus berlalu, berita tentang terjebaknya anak-anak di dalam gua menyebar dengan sangat cepat. Warga lokal yang mendengar berita itu berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian, berharap bisa membantu mengevakuasi anak-anak. Bantuan dari mancanegara seperti Inggris dan Amerika Serikat berdatangan untuk membantu melakukan evakuasi. Bahkan mereka juga mendatangkan para penyelam profesional. Selain tenaga profesional, tokoh agama juga didatangkan untuk membantu secara spiritual. Banyak orang yang berharap tokoh spiritual tersebut bisa membantu mengeluarkan anak-anak dari sana. Setelah 72 jam terjebak, rupanya para relawan belum bisa masuk ke dalam gua dikarenakan air yang masih memenuhi pintu gua tersebut. Sebelum masuk, mereka masih memprediksi di mana keberadaan anak-anak itu dan berapa persen kemungkinan mereka masih hidup. Mereka meyakini kalau anak-anak itu berada sekitar 300 sampai 400 meter dari pintu gua. Sementara itu di dalam gua, anak-anak dan pelatih hanya bisa menunggu pertolongan. Untuk bertahan hidup, mereka minum dari tetesan air yang mengalir dari sela-sela bebatuan. Mengingat volume air yang diperkirakan sangat tinggi di dalam gua, mereka mencoba untuk mengeluarkan airnya terlebih dulu. Tidak lama kemudian, seorang warga lokal bernama Profesor Addison menelpon rekannya yang bernama Poyai. Addison meminta rekannya itu untuk mengirimkan mesin air turbojet buatannya. Tapi Poyai mengatakan bahwa mesin air jenis tersebut telah habis terjual. Namun demi menyelamatkan anak-anak yang terjebak, ia akan berusaha mendapatkan mesin air yang diminta. Beberapa saat kemudian, seorang instruktur selam dari Cina yang bernama Tan Xiaolong datang ke sana untuk ikut membantu. Para penyelam profesional juga telah datang ke sana, namun pemerintah setempat tak memberikan izin untuk menyelam karena sangat berbahaya dikarenakan air yang sangat deras dan telah terlalu tinggi. No, sorry, cannot diving. No, diving. Don't worry about us. We can take care. He doesn't want to take responsibility for your safety. Singkat cerita, Poyai pun berhasil menemukan mesin air tersebut yang digunakan untuk mengairi persawahan yang jaraknya 500 km dari tempat tinggalnya. Dengan bantuan beberapa biksu, Poyai berhasil mengangkat mesin air itu ke dalam mobilnya. Setelah itu, Poyai pun akhirnya mengantarkan pompa air tersebut ke tempat tujuan. Setelah berkendara sekitar 400 km menuju Gua Tham Luang, dengan total perjalanan sekitar 950 km, Poyai akhirnya sampai di tempat tujuan.
Namun sesampainya di sana ia tak bisa masuk karena dianggap bukan bagian dari tim evakuasi. Profesor Addison yang melihat hal ini memberikan tanda pengenalnya sehingga Poyai bisa masuk dan melihat kondisi goa. Ia pun melihat mereka masih mengeluarkan air menggunakan selang kecil yang dianggap tidak akan mampu mengeluarkan air hingga kering. Poyai berencana memasang pompa air di dalam gua untuk mengeluarkan air dengan cepat. Namun saat mencoba memasukkan alat tersebut ke wilayah evakuasi, mereka kembali dihentikan oleh petugas karena dianggap tidak akan membantu. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Poyai pun pulang membawa mesin air tersebut. อยากไปช่วยเด็กในถ้ำ คุณลุงลองไปติดต่อผู้ว่ามาดูหรือยังคะ อยากไปก็ถูก Dalam perjalanan, salah satu ibu korban menelpon dan membujuk agar Poyai kembali dan membantu anak-anak mereka. Poyai yang sempat kecewa, akhirnya bersedia kembali ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Poyai kembali tak mendapatkan izin untuk membantu. Di saat yang sama, salah satu pelanggannya mengabarkan kalau pompa air yang dulu ia beli pada Poyai masih berfungsi dan akan meminjamkannya pada Poyai untuk melakukan evakuasi. Tapi dengan nada sedih, Poyai mengatakan kalau ia tak mendapatkan izin untuk membantu. Si pelanggan itu mengatakan kalau ia mempunyai saudara di pemerintahan dan akan mengurus perizinannya. โอ้ยดีมากๆเลยนายก Tidak terasa 7 hari sudah anak-anak itu terjebak di dalam gua. Mereka tampak semakin kelaparan dan hanya bisa membayangkan makanan yang diinginkan. พี่ผมกินอะไรได้บ้างอ่ะ เฮ้ย เสียงไก่ปะวะ ออกไปมึงกินอะไรก่อน KFC โค้ดพาพวกเราไปกิน KFC อีกได้ไหม Untuk menenangkan anak-anak itu, pelatih memberikan semangat dan menghibur mereka. Sementara itu, akhirnya Poyai berhasil mendapatkan izin untuk menggunakan pompanya. Tim relawan segera memindahkan mesin ke dalam gua dan langsung memasangnya. Setelah pompa dinyalakan, volume air jauh lebih besar dibandingkan dengan mesin air sebelumnya. Namun akibat memompa air keluar dari dalam gua, membuat sawah-sawah warga kebanjiran dan dipastikan akan gagal panen. สงสัยต้องปลูกใหม่แล้ว Melihat hal itu, pemerintah memanggil pemilik sawah yang terkena dampak untuk memberikan ganti rugi. Tapi para warganya menolak dan mengatakan kalau sawah mereka akan bisa kembali ditanam ulang dan uang ganti rugi itu lebih baik digunakan untuk menyelamatkan anak-anak. เข้านามันเสียเขาปลูกได้ปะหลวง แต่ละออนติดเนี่ยเขาอยากจะได้คือเขาออกมาได้ อันนี้เงินรัฐบาลเปิดเอามาช่วยเรา Ternyata usaha mereka masih kurang membuahkan hasil. Mesin air tersebut tidak cukup untuk mengeluarkan air dalam goa dan hanya mengurangi sebagian di pintu masuk. Selanjutnya tim evakuasi mengerahkan para penyelam dari Angkatan Laut untuk mencari keberadaan anak-anak tersebut. Para penyelam ini menyusuri gorong-gorong kecil hingga akhirnya mereka menemukan ke-13 korban dalam keadaan selamat yang membuat semua orang sangat bahagia. Yeah. Thank you. How? We are coming. It's okay. Berita tentang terjebaknya anak-anak ini juga sampai pada seorang penyelam gua handal bernama Jim Warni. Salah satu rekannya mengusulkan agar Jim membantu mereka, tapi saat itu Jim merasa bahwa mereka yang ada di sana sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya tim evakuasi kembali ke dalam gua untuk memberikan pengobatan, makanan, minuman, serta selimut darurat sambil menunggu keputusan bagaimana cara mereka mengeluarkan anak-anak dari sana. Awalnya tim evakuasi membagi tempat tersebut menjadi 9 lorong dan lorong ke-9 menjadi tempat berlindung anak-anak tersebut. Dari lorong satu ke lorong lain akan dipasang tali untuk memastikan penyelam tidak tersesat. Tim evakuasi berencana mengeluarkan mereka dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan atribut selam dan kemudian memimpinnya keluar. Namun saat melakukan percobaan, seorang anggota tim evakuasi yang merupakan anggota Angkatan Laut kehabisan oksigen di pertengahan jalan yang menyebabkan kehilangan nyawanya.
Kejadian ini pun menjadi luka bagi rekannya sendiri dan semua tim evakuasi. Berita kematian anggota Angkatan Laut itu pun menyebar ke seluruh dunia. Dan berita ini akhirnya membuka hati Jim untuk membantu mereka. Ia pun mencoba untuk minta izin pada istrinya. Namun sang istri tak mengizinkan Jim dan merasa sudah banyak orang yang ada di sana. Jim yang masih kepikiran akhirnya pergi ke makam rekannya yang juga merupakan seorang penyelam profesional. Setibanya di rumah, ia melihat istrinya yang sedang melihat berita tersebut. Istrinya menyadari bahwa kondisi di luar jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang ia kira. Hingga pada akhirnya, istrinya pun mengizinkan Jim untuk membantu mereka. Bahkan rekan Jim juga datang untuk memberikan perlengkapan yang Jim perlukan untuk menyelam. Tidak lama kemudian Jim akhirnya sampai di Thailand dan bertemu dengan sesama penyelam. Tanpa berlama-lama, 13 orang dari penyelam dan spesialis gua diberi instruksi bagaimana cara mereka mengeluarkan anak-anak tersebut. Nantinya mereka harus membius anak-anak itu untuk menjaga kadar oksigen yang sedikit. Selain itu, cara ini juga untuk meminimalisasi anak-anak yang panik dan tak membahayakan mereka serta tim penyelamat. Tim penyelamat ini akan dipisah dan ditempatkan di berbagai lorong, dengan setiap orang memiliki peran masing-masing. Mulai dari mengantarkan korban dari lorong satu ke lorong lain, mengganti tangki oksigen, dan memastikan masker pelindung dipasang dengan ketat. Singkat cerita, mereka pun mulai menyelam dan mengikuti instruksi yang diberikan. Tim penyelamat dibagi ke beberapa tempat. Mereka mengeluarkan 2 anak terlebih dulu dengan cara dibius dan tangannya diikat. Kedua anak tersebut diberi masker dan tabung oksigen. Okay, moving. This is Todd Reese with Cowsod English. We're very excited to be able to tell you that the first 2 boys have been rescued from the cave. Percobaan pertama ini berjalan dengan lancar. Dan setelah beberapa jam berlangsung, akhirnya 2 anak tersebut berhasil diselamatkan. Di hari penyelamatan selanjutnya, tim yang tadinya terdiri dari 13 orang tiba-tiba berkurang karena salah satu dari mereka jatuh sakit. Alhasil mereka harus merombak kembali posisi dan tugas penyelam khususnya di bagian Jim. Jim kini harus ditempatkan di lorong 6 yang bertugas menunggu tim lain dan memberikan bius tambahan. Sebelum berangkat, seorang pria memberikan obat bius yang harus disuntikkan pada anak-anak. Obat ini sebenarnya adalah obat penenang kuda yang bisa menyebabkan sesak nafas hingga kematian jika dosisnya tidak tepat. Namun mereka tak punya pilihan lain selain memberikan obat itu. Setelah itu mereka kembali masuk untuk melakukan evakuasi. Seorang pria berhasil mengeluarkan salah satu anak dan bertemu dengan Jim. Setelah itu Jim langsung menyuntikkan obat yang diberikan tadi, kemudian membawanya keluar dengan selamat. Right, Jim. Did you follow me up? Yeah. Just gonna need a new cylinder. Tidak terasa mereka pun sudah mengeluarkan sebagian anak yang terjebak. Keesokan harinya, mereka harus mengeluarkan sang pelatih. Mengingat ukuran tubuh pelatih jauh lebih besar, mereka pun membutuhkan lebih banyak personil. Namun sayangnya mereka tidak bertambah dan akhirnya meminta Jim yang harus mengeluarkan pelatih tersebut. Terlihat Jim sangat gugup dan tak begitu yakin bisa melakukan hal ini. Keesokan harinya Jim berangkat sendirian ke lorong 8 dan bertemu dengan 2 rekannya yang sedang menunggu tim lain membawa anak yang diselamatkan. Tidak lama kemudian, rekan-rekannya datang dan meminta Jim untuk segera bersiap. Setelah itu mereka mengangkat tubuh pelatih beramai-ramai dari lorong 8 ke lorong 7. Setibanya di sana, mereka mengikat tangannya dan memasang oksigen beserta masker. Sebelumnya rekannya sudah menyuntikkan bius, namun diperkirakan obat itu hanya bertahan sampai lorong 5. Setelah semua siap,
Jim pun membawa pelatih tersebut sendirian berenang menuju lorong 6 dan 5. Breathing. Okay, you hold him like this. Oh, wait a minute. He's moving. Setibanya di lorong 5, Jim merasa pengaruh obat tadi telah berkurang, yang membuat pelatih hampir sadar dan memegang selang oksigennya. Ia pun meminta bantuan rekannya untuk menyuntikkan obat para pelatih tersebut. Setelah itu Jim kembali membawa pelatih itu menuju lorong berikutnya. Saat mereka hampir sampai di lorong keempat, tiba-tiba pelatih kembali hampir sadar. Ia panik dan mencoba melepaskan ikatan tangannya. Jim yang ikutan panik segera mengambil suntik dan obat. Namun karena tidak konsentrasi, ia tak sengaja menghamburkan jarum suntik tersebut ke dalam air. Beruntungnya Jim sempat menyelamatkan salah satu jarum suntik dan memberikan obat pada pelatih hingga membuatnya kembali tak sadarkan diri. Setelah itu Jim kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika melewati lorong yang dipenuhi air, pelatih seolah-olah melihat anak didiknya yang mencoba menguatkannya dan mengatakan bahwa mereka semua telah keluar dengan selamat. Setibanya di lorong ketiga, tim lain yang sudah menunggu mereka segera mengangkat pelatih dan mengeluarkannya hingga sampai ke lorong kedua. Di lorong kedua, mereka memeriksa detak jantung dan tekanan darahnya. Merasa cukup aman, mereka kemudian membawanya hingga ke lorong 1. Di lorong 1, puluhan orang sudah menunggu dan bersiap untuk membantu. Story of heroism and sacrifice that has captivated the whole world for over 2 weeks. But tonight, what was a desperate mission of last resort is over. They said it couldn't be done. But against all odds, all 13 members of the Wild Boar football team, that's the last one, are out safely. And as you can tell from the people around me, everyone here is ready to celebrate a success of almost mythic proportion. Mereka segera membawa pelatih ke mobil ambulan. Ketika pengaruh bius tadi telah habis, pelatih tampak sangat panik dan trauma atas kejadian ini. Namun petugas kesehatan mencoba menenangkannya dan memberitahu bahwa semua orang sudah berhasil diselamatkan dan ia akan bertemu dengan mereka semua. Akhirnya setelah 2 minggu terjebak di Gua Tam Luang, pelatih dan ke-12 tim sepak bola tersebut bisa keluar dengan selamat. Dan film pun selesai.